Selamat datang di kelas 10. Nama Sir adalah Hermawan Riyadianto dan nama panggilan Sir adalah Sir Heru. Selama 1 tahun ke depan, Sir akan menjadi guru kimia kalian. Akan ada peraturan dan kontrak belajar yang akan di-share di grup mata pelajaran yang ada di Edmodo. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung aja ditanyakan melalui nomor yang ada di deskripsi ataupun nomor yang ada di samping. Cukup sekian perkenalan dari Sir, sekarang langsung aja kita belajar. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata kimia? Apakah sesuatu yang menakutkan seperti ledakan ataukah racun? Apakah kamu tahu baik hewan maupun tumbuhan itu dipenuhi akan unsur kimia? Seperti kebanyakan makhluk hidup, organisme tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jadi coba pikirkan, kamu, hewan, dan tumbuhan pada dasarnya hanya tersusun atas 4 unsur tersebut. Kimia adalah kita, kimia ada di mana-mana, dan kita belajar kimia agar dapat mengontrolnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Materi sendiri dapat berwujud padat, cair, dan gas. Secara spesifik, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi meliputi susunan, struktur, perubahan kimia, serta energi yang menyertai dalam setiap perubahan kimia tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah susunan. Berbicara tentang susunan berarti kita berbicara tentang unsur. Contohnya seperti yang dibahas sebelumnya bahwa manusia pada dasarnya hanya tersusun atas 4 unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Contoh lain adalah air. Air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Unsur sendiri ada 118 jenis yang disusun dalam tabel periodik unsur. Yang kedua adalah struktur. Dalam suatu materi, bisa saja materi tersebut tersusun atas unsur yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Contohnya adalah pada intan dan grafit, di mana intan dan grafit sama-sama tersusun dari karbon. Perbedaan struktur pada keduanya ternyata menyebabkan keduanya memiliki sifat fisika yang sangat berbeda. Seperti yang kalian tahu, grafit terdapat pada pensil sementara intan jauh lebih keras dan berkilau. Perbedaan struktur ini disebut juga sebagai alotrop. Yang ketiga adalah perubahan kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia itu terjadi dengan ditandai adanya perubahan sifat dari suatu zat. Misal, pada kertas yang terbakar terdapat perbedaan antara sebelum dibakar dengan setelah dibakar. Perubahan kimia seringkali juga ditandai oleh salah satu atau kombinasi dari 4 hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah perubahan warna. Yang kedua, adanya perubahan suhu. Yang ketiga, terbentuk endapan. Dan yang keempat, itu terbentuk gelembung gas. Materi di alam biasanya terdapat dalam wujud campuran. Campuran sendiri tersusun dari gabungan zat murni. Kita akan bahas mengenai zat murni terlebih dahulu. Zat murni sendiri itu dapat berupa unsur dan senyawa. Sejauh ini baru ditemukan sebanyak 118 unsur di alam. Unsur sendiri nanti akan terbagi menjadi 3 macam, yaitu unsur monoatomik, unsur diatomik, dan unsur poliatomik. Unsur monoatomik adalah unsur yang berdiri sendiri tanpa adanya ikatan kimia. Contohnya adalah besi, yaitu Fe, dan aluminium, yaitu Al. Unsur diatomik adalah gabungan dari 2 unsur yang sama yang berikatan secara kimia. Contohnya adalah pada oksigen O2 dan nitrogen N2. Sementara unsur poliatomik adalah gabungan dari 3 atau lebih unsur yang sama yang berikatan secara kimia. Contohnya adalah ozon di mana memiliki rumus kimia O3 dan belerang yang memiliki rumus kimia S8. Selanjutnya bagaimana dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dari unsur yang berbeda yang berikatan secara kimia. Kalau tadi itu harus unsur yang sama, ya, kalau sekarang senyawa itu unsurnya harus berbeda. Berdasarkan ikatannya, senyawa dibagi menjadi 2, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ionik. Senyawa kovalen contohnya adalah air atau H2O, sementara senyawa ionik contohnya adalah garam dapur atau NaCl. Penyebutan materi terkadang menggunakan definisi terkecilnya, yaitu partikel. Partikel adalah bagian paling kecil dari suatu materi. Partikel sendiri nanti terbagi menjadi 3 jenis, yaitu atom, molekul, dan ion. Kita akan bahas satu persatu.
Bagian paling kecil dari suatu unsur itu disebut sebagai atom. Bagian paling kecil dari unsur diatomik maupun unsur poliatomik nantinya disebut sebagai molekul unsur. Bagian paling kecil dari senyawa kovalen itu adalah molekul senyawa, dan bagian yang paling kecil dari senyawa ionik itu adalah ion positif yang disebut sebagai kation dan ion negatif yang disebut sebagai anion. Definisi ion sendiri adalah atom yang bermuatan positif atau negatif. Sekarang kita lanjut bahas mengenai laboratorium. Sebelum masuk ke laboratorium, kita akan berkenalan dulu dengan alat-alat yang nantinya akan dipakai saat bekerja di laboratorium. Yang pertama adalah alat perlindungan diri atau APD yang meliputi kacamata lab, sarung tangan latex, dan juga jas lab. Menggunakan APD itu bukan untuk terlihat keren, tetapi untuk melindungi tubuh kita dari reaksi yang mungkin berbahaya. Selanjutnya adalah timbangan elektrik. Saat menggunakan timbangan, letakkan dulu peralatan gelas, lalu set timbangan ke angka 0, baru kemudian masukkan bahan yang akan diteliti. Ring stand atau penyangga besi digunakan untuk meletakkan peralatan gelas di atasnya supaya bisa menggantung dan tidak terjatuh. Wire gauze atau gawat kasa digunakan agar api tidak langsung kontak ke kaca saat kita memanaskan sesuatu. Bunsen burner atau kompor api dengan bahan bakar gas. Sayangnya di lab kita itu tidak ada. Sebagai gantinya digunakan kompor berbahan bakar spiritus. Tentunya jangan dekatkan barang-barang yang mudah terbakar saat kompor ini dinyalakan. Gelas beker digunakan untuk mencampurkan bahan kimia dan memanaskan larutan. Penjepit beker digunakan untuk mengambil gelas beker yang panas. Crucible atau krus digunakan untuk memanaskan reaksi yang sangat panas. Kalau kalian menggunakan kaca, ada kemungkinan pecah. Kalau kalian menggunakan krus, itu tidak akan pecah karena dia terbuat dari keramik. Clay triangle atau krus kaki 3 digunakan untuk menahan krus saat dipanaskan. Penjepit krus digunakan untuk memindahkan krus yang panas. Evaporating dish atau cawan penguap digunakan untuk melakukan kristalisasi. Utility clamp atau klem digunakan untuk menjepit sesuatu itu agar menggantung pada stand. Buret, tabung panjang yang digunakan sebagai alat ukur seberapa banyak larutan yang dibutuhkan atau keluar dari buret. Conical flask atau Erlenmeyer digunakan untuk menampung cairan yang keluar dari buret. Bagian bawahnya itu lebar agar gampang dikocok saat mencampurkan sesuatu. Test tube atau tabung reaksi digunakan jika kita ingin melakukan pengamatan agar mempermudah saat ingin dibandingkan dengan hasil yang lain. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan sedikit larutan. Pinset digunakan untuk memindahkan padatan. Mortar dan alu digunakan untuk menghaluskan benda padat. Spatula atau sendok besi digunakan untuk memindahkan padatan yang halus. Stirring rod atau pengaduk kaca digunakan untuk mengaduk reaksi yang ada di gelas beker. Funnel atau corong digunakan agar tidak tumpah saat memindahkan larutan. Juga digunakan untuk filtrasi dengan kertas saring tentunya. Volumetric flash atau labu takar digunakan saat kita ingin mengecerkan sesuatu dengan volume yang akurat. Pipet volumetrik digunakan untuk memindah larutan dengan jumlah yang akurat. Graduated cylinder atau gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan dengan akurat. Flash bottle atau botol semprot digunakan untuk menambahkan air. Itu tadi adalah alat-alat yang dipakai di dalam laboratorium. Setelah memahami apa yang akan dipakai, sekarang coba kita lihat bersama label-label yang terdapat pada bahan kimia. Yang pertama, eksplosif, berpotensi untuk mudah meledak. Yang kedua, flammable, berpotensi untuk mudah terbakar.
Yang ketiga, oxidizing, berpotensi untuk mudah teroksidasi. Yang keempat, gas terkompresi, wadah mengandung gas dengan tekanan yang sangat tinggi. Yang kelima, mencemari lingkungan, jelas tidak boleh dibuang ke wastafel ya, karena dia akan mencemari lingkungan. Yang keenam, toksik atau beracun, jangan dihirup apalagi diminum. Yang ketujuh, korosif, mampu melubangi logam maupun tangan, jadi membuat luka yang sangat parah. Yang kedelapan, health hazard, berpotensi mengiritasi mata, kulit, dan juga pernafasan, atau boleh kita sebut juga iritatif. Yang sembilan, serious health hazard, itu menimbulkan efek lebih berbahaya dari health hazard karena menimbulkan komplikasi yang berkepanjangan. Tidak semua bahan kimia itu berbahaya karena life is chemistry, there is no life without chemistry. Mempelajari kimia akan mempermudah hidup kita untuk merekayasa zat sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman 5-9 buku kimia kalian. Jadi jangan lupa baca buku yang sudah kalian beli. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Kok ada